Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat sebuah grafik dan juga sorting serta filtering. Sorting itu artinya adalah mengurutkan data, apakah berdasarkan nama, jenis, atau nilai. Yang kedua adalah yang namanya filtering. Kalau filtering lebih ke pemilihan datanya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah tabel yang sudah jadi. Tinggal kita isi kolom yang kosong-kosongnya. Dimulai dari total ya. Di sini ada labelnya yaitu nomor, nama, jenis lomba, juri 1, nilai juri 1, nilai juri 2, dan nilai juri 3. Di sini kita mencari nilai totalnya berdasarkan nilai peserta, kemudian total nilai berdasarkan juri, kemudian rata-rata nilainya, dan mencari nilai terendah dan tertingginya. Kita langsung aja. Kita masukkan perintah untuk menjumlahkan nilai tiap anggota, yaitu perintah sum. Kemudian pilih selnya di sini nilai ADI. Untuk ADI itu di sel D4 sampai dengan F4. Kita tulis D4 sampai F4, tutup kurung, enter. Nah, di sini bisa diisi otomatis. Ini langsung terisi ya. Kita langsung tekan aja isi otomatis. Namun di sini yang untuk total nilai saya akan hapus saja. Kemudian di sini untuk mencari total nilai dari juri 1, juri 2, dan juri 3, perintahnya sama, yaitu dengan perintah sum sama dengan sum kurung buka, tetapi di sini range-nya dari D4 sampai D13. D4 sampai D13. Tutup kurung. Enter. Ini jangan diotomatis karena berbeda perintahnya. Kemudian di sini sama juga perintahnya sum dari E4 sampai dengan E14, tutup kurung. Bentar. Sorry, di sini ada kesalahan ya. Ini karena referensinya salah, karena ini E14 ya, sampai 4, jangan E14 tapi E13. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk juri 3 sama, perintahnya dengan perintah rumus fungsi sum dari F4 sampai F13, tutup kurung, enter. Kemudian di sini untuk mencari nilai rata-rata kita gunakan perintah average sama dengan average. Untuk range-nya D4 sampai D13, D4 sampai D13, tutup kurung. Kemudian di sini rata-ratanya juga dari sama dengan average E4 sampai E13, tutup kurung. Kemudian yang selanjutnya sama average kurung buka F4 sampai F13, tutup kurung. Kemudian di sini untuk mencari nilai terendah kita cukup dengan perintah fungsi min. Range-nya sama dari D4 sampai D13, tutup kurung. Sama juga untuk juri yang kedua, sama dengan min E4 sampai dengan E13, tutup kurung. Sama juga sama dengan min
size-nya aja yang dirubah, F3 sampai F13 kurung. Kemudian di sini untuk mencari nilai tertinggi dengan fungsi max sama dengan max, range-nya sama dari D4 sampai D13 tutup kurung. Sama juga untuk nilai tertinggi juga sama dengan max kurung buka E4 sampai E13. Sama ini juga sama dengan max kurung buka F4 sampai F13. Nah, di sini saya pengen mencobakan nilai total untuk G, boleh sama dengan perintah sum ya, sama dengan sum kurung buka D14 sampai D13, bukan D, G4 sampai G13 tutup kurung. Kemudian ini juga untuk nilai rata-rata dengan perintah Avera G. Nah, range-nya G4 sampai G13. G4 sampai G13. Kemudian untuk nilai terendah sama dengan perintah min. Sama dengan min G4 sampai G13. Kemudian untuk nilai tertinggi sama dengan max kurung buka G4 sampai G13. Oke, di sini nilainya sudah terisi semuanya. Kita mencoba untuk belajar filtering atau dan juga sorting. Di sini saya blok dulu yang ingin kita sorting atau filteringnya. Kita pilih, sudah kita blok, pilih di titik 3 ini, pilih yang namanya buat filter, tekan aja buat filternya. Nanti akan ada tanda seperti segitiga ya, garis-garis membentuk segitiga ya. Nah, di sini kita dapat sorting. Misalkan saya pengen sorting berdasarkan jenis lombanya, kan karena di sini ada yang berbeda-beda, ada yang kaligrafi yang menulis. Kita sorting aja yang mana yang kaligrafi berdasarkan kelompok, apakah dari kaligrafi dulu atau melukis dulu. Kalau A Z itu jadi hasilnya dari kaligrafi kemudian melukis. Kalau dari Z ke A dari melukis dulu baru ke kaligrafi. Kemudian kalau kita mau urutkan dari A sampai Z berdasarkan abjad, nih ini akan seperti sesuai abjad ya. Tetapi ini namanya adalah sorting. Nah, kalau filtering di sini misalkan saya pengen menampilkan yang kaligrafinya aja atau yang melukisnya aja, kita pilih. Kemudian tekan di sini di checklist semuanya ya. Kita hilangkan kaligrafi karena saya pengen untuk melihat yang melukis siapa aja pesertanya dan nilainya bagaimana. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita pengen lihat yang sebaliknya, yang kaligrafi, checklist yang kaligrafi, melukisnya di checklistnya dihilangkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita mau menampilkan semuanya, kita checklist saja kaligrafi dan melukisnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ingin membuat sebuah diagram. Untuk membuat diagram kita blok dulu mana yang kita pengen buat diagram. Di sini saya pengen blok dari B3 sampai B13. Di sini ada judulnya ya untuk tiap gitu. Kita pilih yang namanya chart atau sisipkan diagram. Nah, pilih ini udah jadi ya. Kita sesuaikan aja. Di sini saya pengen untuk menggunakan diagramnya, dikarenakan ini banyak jenisnya, saya pilih yang ini aja ya, diagram kolom bertumpuk. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian di sini saya untuk totalnya saya akan hilangkan, buang aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian saya pengen jadi kelihatan siapa nilai tertingginya ya.
Kemudian saya pengen disesuaikan ya, ada judulnya. Di sini judul diagramnya saya namanya daftar nilai lomba. Nah, seperti itu. Kemudian saya pengen posisinya di tengah. Kemudian pengen dipertebal. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk setting-setting yang lainnya ya. Rangkaian ABA data, keterangan dan sebagainya. Ya, mungkin yang saya pengen editnya ini aja. Kemudian saya keluar. Nah, kita pengen lihat grafiknya ini. Kita geser dulu grafiknya. Nah, di sini kan kita udah aktifkan filteringnya ya, sorting sama filteringnya. Saya pengen urutkan ya dari tadi yang kaligrafi aja. Kita urutkan dari A sampai Z. Misalkan kaligrafi dulu. Nah, hasilnya siapa aja kelihatan yang mengikuti kaligrafi dan siapa aja yang mengikuti melukis kelihatan dari hasil-hasilnya. Kemudian di sini saya pengen yang ditampilkan hanya yang paling yang untuk kaligrafi aja ya. Di sini kaligrafinya melukisnya kita checklist, silangkan, kemudian pilih oke. Nah, hasilnya seperti ini, kelihatan siapa yang ikutan lomba kaligrafi dan nilainya seperti ini. Kemudian kalau kita pengen lihat yang melukis, nah tekan melukis aja, kemudian pilih oke. Nanti hasilnya keluar seperti ini. Kalau kita pengen tampilkan semuanya, pilih aja kaligrafi dua-duanya, kemudian oke. Nah, kemudian saya pengen saya pengen urutkan ya berdasarkan namanya. Oke, dari A sampai Z. Nah, seperti ini. Oke, untuk hari ini sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.